Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 302. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Pada hari kedua di rumah sakit, seorang tamu baru disambut di bangsal. Ariel waspada terhadapnya. Seorang wanita pernah masuk ke toilet pria. Bagaimana mungkin Ariel masih memperlakukannya seperti wanita biasa? Tapi Kaori sama sekali tidak mewaspadainya. Dan dia sangat antusias. Melissa, bagaimana kamu tahu bahwa kita ada di rumah sakit? Kaori memegang tangan Melissa dengan hangat dan memperlakukan sahabatnya ini. Tidak ada keraguan tentang ketulusannya. Bukankah kalian pergi untuk membuat gaun pengantin? Apa yang terjadi? Melissa tidak menjawab pertanyaan Kaori. Dia telah memperhatikan Ariel. Dan mungkin tahu apa yang terjadi di Pulau Bali. Tapi dia tidak bisa biarkan Kaori pergi. Mendengar pertanyaan ini, Kaori tampak sangat terdiam. Alasan mengapa keluarga Sangkala mencari masalah adalah karena dia tidak mau menawar lebih banyak uang dengan Ariel. Dominasi yang tidak masuk akal semacam ini membuat orang merasa tidak berdaya. Untungnya, tidak ada hal besar yang terjadi di akhir. Cedera Ariel hanyalah cedera kulit. Bukan apa-apa. Itu hanya kecelakaan kecil, kata Kaori. Kematian ayah dan anak keluarga Sangkala dinilai kecelakaan. Tapi sebenarnya Ariel yang melakukannya. Bahkan orang terdekat, Kaori, tidak akan menceritakan rahasia ini. Kecelakaan ini tidak kecil, kata Melissa sambil tersenyum. Api membunuh ayah dan anak keluarga Sangkala. Bahkan jika Melissa tidak mengetahui kebenaran masalah ini, dia tahu bahwa kebakaran itu bukan kecelakaan sederhana. Kaori, aku haus dan ingin minum. Bisakah kamu membelikan sebotol untukku? Ariel berkata kepada Kaori. Kaori memelototi Ariel dan berkata, kamu tidak boleh minum air dingin. Minuman apa yang ada? Air hangat. Aku akan menyesap saja. Jika aku terlalu serakah, kamu bisa memuaskanku. Ariel berkata dengan ekspresi sedih. Kaori ingin menolak Ariel dengan kejam. Tapi bagaimanapun juga Ariel sakit. Dan melihat ekspresi sedihnya, dia benar-benar tidak tahan untuk menolak. Tunggu. Setelah Kaori selesai berbicara, dia menoleh dan berkata kepada Melissa lagi. Kamu duduk sebentar. Aku akan segera kembali. Melissa mengangguk. Setelah Kaori meninggalkan bangsal, Ariel bertanya kepada Melissa, apa tujuanmu? Sebaiknya kamu memberitahuku secara langsung. Aku menyukaimu, kata Melissa. Ariel tersenyum ringan. Bagaimana dia bisa percaya omong kosong semacam ini? Dilihat dari penampilan Melissa terakhir kali, dia pasti memiliki beberapa tujuan. Ada banyak orang yang menyukaiku. Tetapi di mataku, hanya Kaori, kata Ariel. Misa langsung melepas kaosnya, menunjukkan sosoknya yang cantik. Dia berkata, apakah aku tidak cukup menarik untukmu? Sialan. Apa yang kamu lakukan? Cepat pakai pakaianmu. Ariel berkata dengan panik. Jika Kaori kembali dan melihat pemandangan ini, akan jadi masalah. Apa yang kamu takutkan? Bukankah ini favorit pria? Melissa mengalihkan pandangannya dan menunjukkan sisinya yang tiada taranya. Di zaman kuno, dia benar-benar cantik dari tingkat keindahan dan kesulitan. Melissa, aku telah menyelidikimu. Latar belakangmu sangat bersih. Aku pikir kamu tidak akan mengungkapkan petunjuk apapun. Tetapi karena kamu terlalu bersih, aku meragukanmu. Katakan padaku, siapa kamu? Ariel benar-benar setia kepada Kaori. Tetapi dia juga seorang pria. Dan godaan kecantikan ada di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Di dunia ini, hanya ada pria yang menahan keinginannya. Tetapi tidak ada pria yang bisa acuh tak acuh dalam menghadapi kecantikan. Apakah kamu takut melihatku karena kamu tidak tahan? Melissa berkata sambil tersenyum. Ariel menggertakkan giginya dan merasa seperti berjalan di atas es tipis. Dia benar-benar takut Kaori tiba-tiba kembali. Ini adalah akhir dari itu. Kamu sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Pengekangan pria normal tidak berguna bagimu. Tetapi kamu terlalu meremehkanku. Dan aku tidak akan pernah melakukan kesalahan pada Kaori.
kata Ariel. Melissa mengepalkan tinju merah mudanya dengan wajah penuh keengganan. Dia telah mencapai langkah ini. Tetapi dia masih tidak membuat Ariel tergoda. Apakah Anda benar-benar ingin melepaskan tangannya dan mengambil inisiatif untuk memiliki hubungan dengan Ariel? Kamu ingin tahu siapa aku? Ini sangat sederhana. Selama kamu menjadi suamiku, aku tidak keberatan dengan status istri keduamu, kata Melissa. Mendengar ini, Ariel tertawa dan berkata, Melissa, kamu sepertinya tidak bisa membedakan antara prioritas dan sekunder. Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu inginkan dariku, tetapi kamu harus bertanya padaku. Karena kamu bertanya kepada saya, seharusnya tidak bersikap seperti ini. Apa hakmu untuk memikirkan saya? Menghadapi pertanyaan langsung Ariel yang menyentuh jiwa, Melissa tercengang. Dia benar-benar tidak memiliki hak untuk memikirkan Ariel. Dan posisinya saat ini bukan untuk memberi tahu Ariel melakukan sesuatu. Aku bisa memberimu lebih banyak kekuatan. Ini adalah sesuatu yang Kaori tidak bisa berikan padamu, kata Melissa. Aku tidak tertarik dengan itu. Dan kekuatan sama sekali tidak menarik bagiku, kata Ariel. Aku bisa memberimu apapun yang kamu inginkan, termasuk diriku sendiri. Melissa menggertakkan giginya. Aku hanya membutuhkan Kaori, kata Ariel dengan sikap tegas. Bahkan jika laut mati dan bebatuan busuk, itu tidak akan berubah. Melissa menarik napas dalam-dalam dan berkata, bagaimana jika kamu tidak bisa melindungi Kaori? Ariel tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Melissa dengan mata terbakar, dan berkata dengan dingin, aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyakiti dia, tidak peduli apa yang kamu miliki. Dengan identitas seperti itu, aku akan membuatmu menyesalinya. Melihat mata pembunuh Ariel, hati melihat sangat sakit. Mengapa pria seperti itu bukan miliknya? Dia jelas lebih baik dan lebih cantik daripada Kaori. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan Ariel? Gimana? Ariel, aku akan membuatmu menyerah di bawah rok D5-ku. Kamu akan mengingatnya untukku. Melissa selesai mengenakan t-shirt. Dia meninggalkan bangsal tanpa ragu-ragu. Ariel tersenyum tak berdaya. Dia akan sangat senang dengan kecantikan yang begitu indah. Terjerat dengan pria manapun. Sayang sekali dia tidak memiliki kebahagiaan dalam hidup ini. Dan dia tidak memiliki pikiran seperti itu. Ketika Kaori membeli minuman dan kembali, dia tidak melihat Melissa. Dan bertanya dengan curiga, di mana Melissa? Aku punya sesuatu untuk dilakukan sementara. Jadi aku bergegas pergi. Ariel berkata dengan santai. Kaori tidak banyak berpikir. Menghela nafas dan berkata, Melissa sebenarnya sangat baik. Tetapi karakternya terlalu pengecut. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan diganggu ketika dia menemukan seorang suami di masa depan. Ini adalah sesuatu yang selalu dikhawatirkan Kaori. Karena dia di sekolah selama periode ini, Melissa diganggu oleh banyak teman sekelas. Biasanya, dalam menghadapi situasi ini, Melissa menanggungnya. Tidak tahu berapa banyak keluhan yang telah dia makan. Mendengar desahan Kaori, Ariel tersenyum pahit. Pengecut. Bagaimana mungkin Melissa menjadi seorang pengecut? Kesabarannya bahkan membuat Ariel merasa lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Ketika wanita ini melepas matanya dan menjadi kuat, saya khawatir dia bisa melempar Kaori lebih dari 10 jalan. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, kata Ariel. Bagaimana saya tidak khawatir? Dia adalah saudara perempuan terbaik saya. Kami bertiga. Kami telah bersumpah sebelumnya, kata Kaori. Semakin Kaori menunjukkan perasaannya yang mendalam pada Melissa, Ariel semakin khawatir. Karena dia merasa bahwa cepat atau lambat keduanya akan mencabik-cabik wajah mereka. Dan saat itu, Kaori pasti akan sangat sedih. Kelihatannya, untuk menemukan cara untuk mencegah hal ini terjadi, Ariel sama sekali tidak ingin melihat sisi sedih Kaori. Setelah Melissa meninggalkan rumah sakit, dia langsung pergi ke pusat perbelanjaan dan datang ke toko mewah, di mana pakaian termurah mendekati 5 angka. Bukan orang biasa yang memenuhi syarat untuk dikunjungi. Melissa yang berkacamata, berpenampilan polos, berwatak biasa-biasa saja, dan tidak terlihat seperti orang kaya. Sehingga saat memasuki toko, tidak ada pemandu belanja yang mau menyambutnya.
Juga di toko, ada seorang wanita memegang seorang pria parubaya dengan jam tangan emas dan kalung emas. Tampak seperti orang kaya baru. Ada yang berani masuk. Jangan menganggap tempat ini sebagai warung pinggir jalan. Tahukah kamu berapa banyak pakaian di sini? Wanita itu bergumam pada dirinya sendiri tentang sindiran. Tetapi kata-katanya jelas ditujukan pada Melissa. Melissa tersenyum dan mendorong kacamatanya dan berjalan ke gaun edisi terbatas kecil. Ini adalah item baru di toko. Harga 6 digit yang tinggi telah membuat banyak orang yang menyukainya. Bahkan wanita itu sekarang. Dia hanya meliriknya dengan senang hati dan tidak berani membelinya. Bolehkah aku mencoba gaun ini? Tanya Melissa. Bersambung.